Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Jamaluddin SPDI, Guru PAI dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai pembahasan bab 1 kelas 8 semester 1 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk mendukung channel ini, klik subscribe, like, and comment. Bab 1, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita harus mempercayai kitab-kitab Allah, yang mana Allah menurunkan 4 kitab ke alam dunia. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana kitab Taurat ini turun di Mesir untuk kaum Bani Israel, yang dimana berisi 8 larangan dan 2 perintah. Selanjutnya yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini turun di Darussalam untuk Bani Israel, yang dimana berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Selanjutnya yang ketiga kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil turun di Yerusalem untuk kaum Bani Israel, yang dimana kitab ini berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran turun di Mekah dan Madinah, yang dimana kitab Al-Quran untuk seluruh umat manusia di alam dunia yang mau beriman kepada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalah, serta kitab Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang telah Allah turunkan. Beriman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntun umat manusia. Pengertian beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini iman kepada kitab Allah artinya adalah mempercayai kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Kemudian setiap orang yang beriman kepada Allah wajib juga beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Kemudian tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah ini adalah agar manusia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kandungan kitab-kitab Allah. Di sini yang pertama adalah kitab Taurat.
Pokok ajaran kitab Taurat di sini berisi tentang akidah pada ranah tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yakni berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangan ada padamu ilah atau Tuhan lain di hadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhan Allahmu. Kemudian yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Selanjutnya, ajaran kitab Taurat yang keempat, yakni ingatlah kamu akan hari Sabat. Hari Sabat ini maksudnya hari Sabtu, supaya kamu sucikan dia. Kemudian yang kelima, berilah hormat kepada bapak ibumu. Kemudian yang keenam, jangan membunuh sesama manusia. Kemudian yang ketujuh adalah larangan berbuat zina. Kemudian yang kedelapan, larangan mencuri. Kemudian yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh adalah larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Zabur, di mana isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kemudian kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab ini juga merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab yang selanjutnya yang ketiga adalah kitab Injil, di mana kitab Injil kandungan isinya adalah tentang ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Kemudian isi kandungan selanjutnya dari kitab Injil ini adalah sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Selanjutnya, kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran, di mana isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam yang meliputi beberapa pokok. Yang pertama adalah tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang ghaib, kitab Allah, dan akhirat. Selanjutnya yang kedua adalah syariah, yang dimana berisi hukum-hukum Allah. Dan yang ketiga adalah akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak atau berperilaku. Selanjutnya isi kandungan Al-Quran yang keempat adalah tentang ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah tentang muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial.
Yang keenam adalah tentang sejarah, di mana Al-Quran berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul serta umat terdahulu. Kemudian pokok ajaran Al-Quran yang terakhir atau yang ketujuh adalah wa'ad dan wa'id. Apa artinya? Yaitu wa'ad artinya janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian wa'id. Apa wa'id? Wa'id adalah ancaman Allah kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan suhuf dengan kitab. Nah, kita harus mengetahui apa sih perbedaan suhuf dengan kitab. Nah, di sini suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Jadi belum dibukukan. Suhuf diberikan kepada nabi dan rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti contohnya kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Di sini adalah beberapa nabi yang menerima suhuf. Di antaranya yang pertama Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima 30 suhuf. Kemudian yang ketiga Nabi Sid alaihissalam yang menerima 50 suhuf. Kemudian yang terakhir atau yang keempat Nabi Musa alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara suhuf dengan kitab? Di sini kalau suhuf hanya berisi lembaran-lembaran yang belum dibukukan dan jumlahnya cenderung lebih sedikit. Sedangkan kitab merupakan lembaran-lembaran yang sudah dibukukan dan jumlahnya cenderung lebih banyak. Berikut cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Yang kitab terakhir ini berarti Al-Quran. Kita harus amalkan Al-Quran dan menghapus kitab-kitab sebelumnya, berarti sebelum Al-Quran ya itu sudah ditinggalkan, sudah kita tinggalkan karena sudah berubah zaman. Kemudian sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini sikapnya yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya merasa tidak sombong.
Kemudian orang yang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya, yakni sering bersikap jujur atau berkata jujur, kemudian amanah, bersyukur, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian di sini sikap seseorang yang mencintai Al-Quran dapat dilihat dari sikapnya sebagai berikut. Yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin. Kemudian di samping membaca juga harus memahami isi Al-Quran. Dan yang selanjutnya, setelah dia baca, dia pahami isi Al-Quran dan harus mengamalkan isi Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu alam bissawab. Terima kasih. Demikian materi bab pertama ini di kelas 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung channel ini, silakan klik subscribe, like, and comment. Terima kasih.